Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlatul Hakim, dosen pada program studi Hubungan Internasional, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pengajaran yang merupakan bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada penilaian deskripsi diri atau PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya ampu dan akan saya sampaikan pada video kali ini adalah video pengajaran pada mata kuliah Hubungan Internasional di Amerika dan Eropa dengan kode mata kuliah IRE 61335. Mata kuliah Hubungan Internasional di Amerika dan Eropa diselenggarakan pada semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi hubungan internasional dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah hubungan internasional di Amerika dan Eropa bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan strategis, yaitu Amerika dan Eropa, yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik global. Mahasiswa akan mempelajari perkembangan institusi politik dan ekonomi regional seperti Uni Eropa, United States, Meksiko, Kanada Agreement, dan Mercosur sebagai bentuk integrasi dan kerjasama regional. Mata kuliah ini diarahkan untuk memahami bagaimana teori-teori hubungan internasional dapat digunakan menjelaskan fenomena global yang muncul dari interaksi aktor di kedua kawasan. Isu-isu kontemporer seperti munculnya populisme, krisis migrasi, dan perubahan iklim juga menjadi salah satu fokus pembelajaran. Mata kuliah ini menuntut mahasiswa berpikir kritis, sistematis, dan analitis terhadap berbagai kebijakan luar negeri negara di kawasan Amerika dan Eropa, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Melalui pendekatan studi kasus, mahasiswa diajak membandingkan strategi diplomasi dan peran organisasi regional. Pembentukan pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui diskusi, presentasi, dan metode-metode yang berbasis pada Student Learning Center. Hasil akhir dari perkuliahan dapat membentuk kemampuan analitis dan sikap terbuka terhadap kompleksitas hubungan internasional di kawasan Amerika dan Eropa. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian dan sikap terbuka terhadap isu-isu sosial budaya dan kemanusiaan yang timbul akibat dinamika hubungan internasional di Amerika dan Eropa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dinamika perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya di kawasan Amerika dan Eropa, serta mengaitkannya dengan teori-teori hubungan internasional yang relevan. 3. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa, serta implikasinya terhadap sistem internasional global. Dan keempat, mahasiswa mampu menyusun analisis dan memberikan argumentasi logis mengenai peran aktor non-negara dan aktor negara dalam proses politik multilevel di kawasan Amerika dan Eropa. Secara keseluruhan, mata kuliah ini memuat 6 sub CPMK yang dicapai sepanjang 16 pertemuan. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup topik-topik seperti pengantar kawasan Eropa dan Amerika, kawasan-kawasan di Eropa dan Amerika, seperti North, Western, Southern, Eastern Europe, dan North, South, Central Caribbean, organisasi internasional di Eropa dan Amerika, isu-isu di Eropa dan Amerika, politik luar negeri negara-negara Eropa dan Amerika, serta peran aktor non-negara dalam proses politik di kawasan Amerika dan Eropa.
Pembelajaran mata kuliah ini dirancang dengan metode DIA, yaitu Delivery atau penyampaian materi, Interaction, dan Assessment. Delivery melalui ceramah, diskusi kelas, dan studi kasus yang membantu mahasiswa untuk memahami dinamika di kawasan Amerika dan Eropa. Interaction dilakukan melalui berbagai kegiatan aktif seperti diskusi kelompok dengan berbasis pada kasus, debat, dan presentasi kelompok. Dan assessment dilakukan baik secara individu atau kelompok yang bertujuan untuk mengukur kompetensi atau ketercapaian mahasiswa pada setiap capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah hubungan internasional di Amerika dan Eropa. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dijalankan secara sinkronus dengan menekankan pada pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Komponen penilaian akhir mata kuliah ini meliputi yang pertama, 10% tugas dan tulis, kedua, 50% pembelajaran aktif, ketiga, 15% untuk ujian tengah semester, dan 25% untuk ujian akhir semester. Berikut ini adalah video pengajaran pada mata kuliah hubungan internasional di Amerika dan Eropa pada pertemuan yang ke-6 yang akan membahas tentang Uni Eropa, organisasi regional di kawasan Eropa sesuai dengan sub CPMK 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita kembali di mata kuliah hubungan internasional di Amerika dan Eropa. Di pertemuan ke-6 kita akan fokus membahas tentang Uni Eropa sebagai salah satu fokus kajian dalam studi tentang hubungan internasional di Amerika dan Eropa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, karena tadi sudah ada presensi juga, kita sudah melakukan absensi, mungkin kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk kelancaran perkuliahan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, di depan teman-teman di layar sudah terlihat bahwa hari ini kita akan belajar soal Uni Eropa. Minggu lalu di pertemuan kelima kita sudah belajar tentang organisasi internasional di kawasan Amerika. Kita belajar tentang NAFTA yang kemudian upgrade menjadi United States, Canada, and Mexico Agreement, termasuk juga dengan Mercosur yang ada di Latin Amerika. Nah, hari ini kita melompat ke kawasan lain yaitu Eropa. Kita akan fokus di pembahasan tentang European Union atau Uni Eropa. Tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini itu adalah teman-teman mampu mengidentifikasi perkembangan dan dinamika organisasi regional baik di kawasan Amerika dan Eropa. Fokus kita adalah di kawasan Eropa. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya ke teman-teman, ada yang tahu Uni Eropa itu berapa jumlah anggotanya? Berapa? 27 anggota. Ya, sekarang Uni Eropa terdiri dari 27 anggota. Ya, teman-teman bisa lihat ini persebarannya. Dari 27 anggota ini, pemerakarsa dari Uni Eropa ada 6 negara. Ya, 6 negara yang pertama adalah Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Jerman, dan Prancis. Dan anggota terbaru yaitu Kroasia yang bergabung pada tahun 2013. Ya, ini persebarannya ya, 27 dari 6 menuju 27. Sebetulnya ada 28, ada satu negara yang kemudian keluar, ada yang tahu? Inggris, betul. Jadi Inggris keluar di sekitar 2016 yang kita kenal dengan istilah Brexit, ya, British exit.
ya. Jadi Inggris keluar dari Uni Eropa. Jadi yang tadinya 28 sekarang tinggal 27 negara. Nah, Uni Eropa kalau teman-teman lihat di peta ini sangat luas ya, anggotanya banyak sekali. Dan kalau kita bicara budaya, ini Uni Eropa punya 24 bahasa, ya, dari 24 bahasa begitu ya, dari 27 negara ini, gitu. Dan ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini simbol-simbol penting juga yang dimiliki oleh Uni Eropa. Uni Eropa punya moto United in Diversity, ya. Kemudian dia juga sudah punya national anthem. Kemudian kita tahu mata uang yang digunakan oleh negara anggota Uni Eropa adalah euro, ya. Dan ini adalah European flag atau bendera dari Uni Eropa sendiri. Dan setiap tanggal 9 itu dirayakan sebagai Hari Eropa, gitu ya. Nah, ini sekilas tentang simbol-simbol yang ada di Uni Eropa. Nah, kapan berdirinya Uni Eropa, teman-teman? Ada yang tahu? Tahun berapa? 1951 itu ada yang disebut 1951 itu adalah Paris Treaty, ya, perjanjian Paris yang kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan The European Coal and Steel Community. Jadi Coal and Steel Community ini kemudian berdiri tahun 1952. Ini adalah cikal bakal dari lahirnya Uni Eropa, gitu ya. Nah, kenapa kemudian Coal and Steel Community ini berdiri? Ada dua tujuan. Yang pertama, dia berusaha dari sisi ekonomi, dia meminimalisir hambatan-hambatan perdagangan yang ada di Eropa dan kemudian membangun perdagangan bebas di bidang batu bara dan baja, ya. Yang kedua, dia Coal and Steel Community itu meminimalisir rivalitas antara Jerman dan Prancis, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena Eropa itu kita tahu selama 100 tahun ke belakang banyak sekali konflik, ya, yang terjadi di kawasan tersebut dan itu dipicu oleh rivalitas antara Prancis dan Jerman, ya. Perang Dunia I, Perang Dunia II itu selalu melibatkan konflik antara Prancis dengan Jerman. Nah, setelah berakhir Perang Dunia Kedua, kemudian para pendiri Uni Eropa seperti Jean Monnet, kemudian Konrad Adenauer misalnya, dan Robert Schuman, kemudian menggagas satu upaya kerjasama yang dimulai dari kerjasama batu bara dan baja, gitu. Jadi awalnya di situ. Nah, kemudian setelah lahir Coal and Steel Community tahun 52, kerjasama ini terus meningkat di kawasan Eropa sehingga muncul yang disebut dengan Perjanjian Roma yang menghasilkan yang pertama adalah European Atomic Community, ya, yang dia mengelola soal atom di kawasan Eropa, dan yang kedua adalah European Economic Community. Jadi bagaimana kemudian negara-negara di Eropa berusaha untuk mendorong terciptanya pasar bebas atau free trade area, gitu ya. Jadi kalau dalam teori regionalisme, teman-teman sudah belajar, ada yang dikenal dengan istilah spillover effect. Ada yang tahu mungkin bisa menjelaskan apa itu spillover effect? Jadi situasi di suatu tempat itu bisa meluber ke situasi yang lain gitu Pak. Mungkin sependeknya seperti itu. Oke. Ya, jadi dia spillover effect itu dia terjadi perluasan gitu ya. Dari yang tadinya kerjasama di sektor yang sangat khusus, dia terus meluas, mengalami seperti efek bola salju begitu ya. Itu yang disebut dengan spillover effect. Itu yang terjadi juga. Kalau teman-teman perhatikan dari tahun 51 kerjasamanya hanya di sektor batu bara dan baja,
ya. Tapi kemudian dia meluas kerjasama di sektor atom, ya, dan kemudian dia membuat satu komunitas ekonomi di tahun 57 ini. Artinya kerjasama di 6 negara tadi, 6 negara pemrakarsa, Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg meluas, ya, kerjasamanya. Dan ini tidak berhenti di sini aja, ya. Satu hal yang penting juga di tahun 67 ada namanya Perjanjian Brussels. Mereka kemudian menyatukan 3 kerjasama tadi, Coal and Steel, Economic Community, dan Euratom tadi, ya, European Atomic, menjadi satu komunitas yang disebut dengan European Community, gitu ya. Jadi itu tahun 67. Nah, di tahun 87 Uni Eropa kemudian bertransformasi lagi dengan muncul yang disebut dengan Single European Act, gitu ya. Ini 1 tahun pasca sahkannya perjanjian Schengen, yang mungkin teman-teman sudah kenal. Jadi kalau misal teman-teman mau ke Eropa, teman-teman harus punya visa Schengen. Nah, visa Schengen itu disahkan di tahun 1986. Untuk apa? Untuk mewadahi upaya tadi, perdagangan bebas yang jauh lebih cepat, yang jauh lebih tanpa hambatan, gitu ya. Peralihan manusia, barang, dan jasa menjadi lebih mudah dengan perjanjian Schengen tadi, dan muncullah Single European Act, gitu. Dan di tahun 92 di Maastricht Treaty ini yang kemudian dikenal dengan Treaty on European Union. Nah, disinilah kemudian hari lahirnya atau tahun lahirnya Uni Eropa, yaitu tahun 1993. Ya, treaty-nya 1992, tapi kemudian diratifikasi tahun 1993. Jadi prosesnya kurang lebih 1 tahun, dan ini adalah hari lahirnya Uni Eropa, kira-kira gitu. Ya. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada, Pak? Ya, silahkan. Jadi pertanyaannya itu, kalau kita melihat dari peta Eropa itu ada beberapa negara yang memang menjadi menarik perhatian saya karena mereka itu bukan bagian dari Uni Eropa. Nah, kalau misalkan United Kingdom itu kan mereka keluar dari Uni Eropa karena alasan national interest mereka. Dan kalau misalkan Switzerland itu mereka memang tidak berpartisipasi dalam Uni Eropa karena setahu saya mereka itu bersifat netral. Ya. Namun ada satu negara yang menarik perhatian saya, yaitu Turki, Pak. Nah, mengapa Turki ini tidak masuk ke dalam Uni Eropa? Apakah mereka itu tidak masuk ke Uni Eropa karena sebagian besar wilayah mereka berada di Anatolia, yang which is part of Asia? Tapi apakah wilayah mereka yang sebagian kecilnya hanya di Eropa itu tidak mencapai, apa ya dalam bahasanya ya? Apakah wilayah di Eropa yang hanya sebagian itu tidak bisa menjadi alasan untuk Turki untuk masuk ke Uni Eropa? Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Terima kasih, Vito. Jadi, kenapa kemudian Turki nggak bisa jadi anggota Uni Eropa? Nah, pasca perjanjian Maastricht Treaty, ya, Uni Eropa kemudian lanjut perjanjiannya ke perjanjian Copenhagen, ya, Copenhagen Treaty. Apa isi dari Copenhagen Treaty? Copenhagen Treaty adalah perjanjian yang mengatur bagaimana satu negara yang ingin bergabung ke Uni Eropa, ya. Di slide saya berikutnya, kalau teman-teman bisa lihat yang ini, ya. Jadi di tahun yang sama, di tahun 93 juga, di Copenhagen Treaty, Uni Eropa kemudian mengatur bagaimana tata cara sebuah negara bergabung dengan Uni Eropa, ya. Kita bisa lihat ada kriteria yang sangat saklek dari Uni Eropa. Yang pertama adalah kriteria politik, ya. Jadi negara yang mau menjadi anggota Uni Eropa, dia harus sepakat bahwa mereka menggunakan sistem demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah kriteria ekonomi tadi. Kalau teman-teman lihat dari timeline perjalanan Uni Eropa, dia mengarah pada pasar yang terbuka, ya.
single market begitu. Nah, setiap negara yang mau terlibat atau mau bergabung dengan Uni Eropa, dia harus mau membuka pasarnya, gitu ya. Sebelum nanti pada tahapan selanjutnya, misalnya dia bisa mengikuti Eurozone ya, mengganti mata uangnya. Seperti Kroasia misalnya, mereka tahun 2013 menjadi anggota terbaru, tapi mereka baru mengganti mata uangnya di tahun 2025 ke euro. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah kepastian hukum. Jadi ada harmonisasi kebijakan yang harus sama antara negara yang mau masuk ke Uni Eropa. Nah, balik lagi ke pertanyaan Vito tadi, kenapa kemudian Turki tidak bisa masuk menjadi negara Uni Eropa? Karena kalau kita lihat peta, ada negara yang jauh lebih bawah ya dari Uni Eropa di sini. Kalau teman-teman lihat petanya, sorry saya mundur ke belakang. Nah, kalau teman-teman lihat di peta ini, ada Siprus, ya, yang bergabung di tahun 86-an kalau nggak salah. Siprus dia menjadi anggota Uni Eropa, ya. Yunani juga kan dekat dengan Turki, daerah situ. Tapi kenapa Turki nggak bisa? Ya, balik lagi ke perjanjian Copenhagen tadi, ya. Uni Eropa memandang bahwa Turki tidak memenuhi prasyarat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Utamanya adalah problem di sistem politik dia. Ya, sistem politik Turki dianggap tidak demokratis oleh Uni Eropa. Sehingga kalau saya tidak keliru, ada sekitar 3 kali upaya Turki untuk masuk ke Uni Eropa itu selalu kandas, ya, selalu gagal karena tadi dia tidak memenuhi kriteria. Kalau kita lihat sekarang misalnya di bawah Erdogan gitu ya, kita bisa lihat Erdogan sudah berperiode-periode gitu ya, tidak turun dari presiden Turki, dan itu dianggap sebagai negara yang tidak demokratis oleh Uni Eropa. Nah, itu hambatan terbesar kenapa kemudian Turki tidak bisa tergabung menjadi bagian dari Uni Eropa. Kira-kira gitu, Vito. Ya, jawaban ininya. Ya, dari kalau secara normatif kita lihat dari perjanjian Copenhagen. Nah, ini 3 pilar penting juga ya dari Uni Eropa. Jadi Uni Eropa dia punya pilar penting yang menunjang keberadaan organisasi regional itu. Yang pertama adalah European Communities dalam sektor ekonomi tentunya yang sifatnya supranasional. Yang kedua ada Common Foreign and Security Policy yang bentuk kerjasamanya lebih ke intergovernmentalism, dan yang terakhir adalah pilar Justice and Home Affairs. Nah, ini adalah 3 pilar dari Uni Eropa, ya, yang menopang Uni Eropa sebagai sebuah organisasi di Eropa. Nah, secara kelembagaan Uni Eropa punya 4 lembaga penting, ya. Selain ini juga ada Bank Sentral Eropa dan lain sebagainya. Tapi ini adalah 4 lembaga yang paling penting. Ya, yang pertama adalah Komisi Eropa yang dia bertindak sebagai eksekutif, ya. Kalau dalam sistem politik kan ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ya. Nah, Komisi Eropa ini adalah eksekutifnya yang berkantor di Brussels, ya. Ada 27 komisioner. Yang kedua adalah Dewan Eropa yang isinya adalah para kepala negara, ya. 27 anggota berarti ada 27 kepala negara yang menjadi European Council gitu ya. Dan kemudian ada Dewan Uni Eropa, ya, legislatif, ya, para menterinya, dan ini yang penting juga Parlemen Eropa, ya, DPR RI-nya kalau di kita, ya. Parlemen Eropa yang terdiri dari 705 anggota dan itu dipilih setiap 5 tahun sekali. Jadi negara di Eropa itu setiap 5 tahun dia tidak hanya memilih presiden negaranya, tapi juga dia memilih wakilnya di Uni Eropa. Kira-kira gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas? Oke, jadi ini sekilas tentang Uni Eropa.
mulai dari sejarah sampai ke lembaga-lembaga penting yang ada di Uni Eropa. Nah, kita masuk ke penghujung ya. Ini tugas untuk teman-teman, ada tugas kelompok yang diisi oleh 3 orang. Nanti teman-teman bisa cek di Google Classroom anggotanya ya. Ada 2 tugas yang penting. Yang pertama adalah tugas membuat timeline tentang perkembangan Eropa. Bentuknya bentuk infografis ya. Teman-teman bisa cek di sini. Yang kedua adalah teman-teman membandingkan antara Uni Eropa dengan organisasi di kawasan Amerika. Boleh NAFTA atau United States Mexico Canada Agreement atau Mercosur ya. Jadi kenapa kemudian Uni Eropa jauh lebih advance perkembangannya dibanding organisasi regional di Amerika. Nah, ini teman-teman dikerjakan secara berkelompok. Minggu depan dibuat dalam bentuk esai. Jadi yang satu tadi infografis, yang kedua tugasnya esai. Minggu depan kita diskusikan di kelas di pertemuan ke-7. Oke? Bisa dipahami? Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Mari kita tutup perkuliahan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikianlah proses pembelajaran yang telah berlangsung pada pertemuan ke-6 di mata kuliah Hubungan Internasional di kawasan Amerika dan Eropa. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami perbedaan secara konseptual, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan analitis secara kritis terhadap dinamika hubungan internasional di kawasan Amerika dan Eropa. Demikianlah video PDD UKTPT pada bidang pengajaran ini saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi gambaran atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.